Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, nah di video kali ini saya akan menjelaskan tentang UTS saya, yaitu tentang Singer Finder by a Song with Neural Network Python. Nah, langsung saja di sini saya menggunakan Google Colab. Ini sama seperti dengan yang ada di Spider, fungsinya juga sama, untuk codingannya juga sama, cuman untuk yang pertama itu kita pertama kali itu adalah mengimport drive kita. Nah di sini itu kita tuh masukin kan karena Google Colab ini terhubung dengan Google Drive, maka kita harus mengimport dulu file yang akan kita tuju dari drive untuk masuk ke Google Colab ini. Nah, di sini ada yang pertama, yaitu adalah from google.colab import drive, artinya kita mengimport drive. Kemudian selanjutnya di sini ada import OS. Nah, kita mengimport file yang akan kita tuju, yaitu file dengan nama UTS. Kemudian selanjutnya import OS. Kemudian di dalam UTS ini ada lagi folder namanya folder lagu. Nah kita import lagi. Kemudian selanjutnya langsung saja. Nah di sini kita disuruh mengimport sebentar. Nah di sini itu yang pertama itu adalah ada import Librosa. Jadi Librosa ini yang akan digunakan untuk menggunakan MVCC. Kemudian ada import Librosa feature. Ini Librosa feature ini akan meload feature dari Librosa. Kemudian selanjutnya ada Librosa display. Ada Librosa display, artinya mengambil fungsi display pada Librosa. Kemudian ada import glob, artinya glob adalah modul pada Python yang digunakan untuk meload segala jenis format file termasuk musik. Nah di sini kita itu akan meload file musik. Kemudian di sini ada import numpy as np. Jadi kita mengimport numpy dan np ini yang digunakan sebagai data array dari musik. Kemudian selanjutnya di sini ada import matplotlib.pplot as plt. Artinya kita mengimport matplotlib untuk melakukan plotting audio. Kemudian di sini ada from crash.models import sequential, artinya kita mengimport sequential ini dari library Crash untuk membuat suatu model. Kemudian selanjutnya ada from crash.layers import descent dan
descent, activation. Artinya dance dan activation ini sebagai operasi linear di mana di setiap inputan terhubung sebagai output dengan bobot wake. Kemudian selanjutnya di sini ada promclass.utils.np_utils input to categorical. Nah, dari library keras ini nantinya akan meload modul to categorical. Nah, langsung kemudian selanjutnya ini tuh soal dari Nah, di sini itu maksudnya kita membuat sebuah model. Kemudian selanjutnya di sini ada depth display MVCC dalam kurung song. Artinya depth display MVCC ini akan mendefinisikan fungsi display MVCC dengan inputan nama yaitu adalah song. Kemudian variabel y akan meload variabel song. Selanjutnya, variabel MVCC ini akan menggunakan feature pada Librosa untuk melakukan konversi audio menjadi bentuk vektor. Kemudian selanjutnya di bawahnya ini ada display NPCC dalam kurung lagu.viavalent. Nah, ini tuh kita sesuaikan dengan direktori yang ada di file drive kita. Jadi ini tuh adalah contoh dari plotting audio. Nah, ketika kode ini dipanggil akan memanggil fungsi display MVCC untuk plotting dan audionya dituju dapat dilihat seperti ini. Nah, ini tuh ketika kita memanggil dari kode ini. Kemudian selanjutnya ini sama dengan yang di atas, kita memanggil yaitu adalah kode tulus_3.mp3. Kemudian selanjutnya di sini ada xdef extra feature song. Jadi artinya di sini variabel ini akan meload variabel atau variabel f, inputan f ini menggunakan library Librosa. Kemudian variabel MVCC akan melakukan MVCC dari para variabel y. Kemudian selanjutnya nah, hasil yang tadi ini akan ditampilkan dalam bentuk array dengan mengambil 25.000 baris pertama. Nah, untuk contoh dari extract feature song sendiri adalah kodenya seperti ini. Nah, nanti kita memanggil dari directory drive kita, kemudian kita ketikkan di sini sesuai dengan directory yang ada di drive kita. Kemudian selanjutnya di sini adalah ada dev generate feature and label. Nah, di sini variabel all features ini arraynya masih kosong. Kemudian di sini all labels juga kosong. Kemudian variabel lagu ini tuh disesuaikan dengan nama folder yang ada di drive kita. Di sini saya menggunakan nama folder lagu.
Nah, di dalam folder lagu ini berisi 10 penyanyi, dan di setiap satu penyanyi itu terdapat 10 lagu. Seperti itu, ada 10 lagu. Kemudian di sini contohnya ada kotak. Di sini ada 10 lagu juga. Kemudian di sini ada dari Nick Ardila juga 10 lagu. Nah, kemudian selanjutnya kemudian selanjutnya di sini ada variabel sound files. Nah, nantinya akan mengambil file dari folder yang ada di Google Drive kita, dan ekstensi mengikutkan ekstensi yang ada di folder kita. Maksudnya itu ekstensinya itu kan kita menggunakan extension MP3. Kemudian selanjutnya di sini ada print dalam kurung processing. Nah, artinya ini nanti akan mengampilkan semua jumlah file di dalam folder dan nama folder tersebut. Nah, ketika kita merunning, nantinya kita merunning di sini. Nah, di sini ada di sini saya pertama mengambil cuman via Valen saja. Artinya nanti ketika kita running di sini, dia akan melakukan processing jumlah folder via Valen dengan jumlah file ada 10. Nah, di sini kenapa saya mengambil cuma via Valen? Karena untuk memprosesing semua itu jaringan di sini tuh masih kurang stabil, jadi agak susah untuk memprosesnya. Kemudian di sini ada all feature.append features, artinya semua feature akan dimasukkan ke dalam features, ke dalam all features. Kemudian all label.append dalam kurung singer, artinya semua lagu akan dimasukkan ke dalam all labels. Nah, di sini juga di bawah yang ada one hot underscore label. Di sini variabel ini akan berfungsi untuk mengubah ke dalam bentuk one hot encoding dengan menggunakan to categorical, sehingga dimensinya adalah 100 kali 10 dikarenakan 1000 lagu dan 10 binary untuk mempresentasikan one hot encoding. Jadi karena kenapa kita gunakan ini adalah kan dari satu penyanyi akan menghasilkan 10 lagu, artinya ada 1000 lagu dikali dengan 10. Jadi kita akan diubah ke dalam one hot encoding. Kemudian selanjutnya di sini ketika kita mengklik ini, nanti dia akan memprosesing 10 penyanyi ini dengan 10 lagu masing-masing. Kemudian selanjutnya di sini ada training split. Di sini 0,8 artinya memisahkan training set sebanyak 80%. Kemudian di sini melakukan penumpukan features dan labels. Kemudian selanjutnya di sini ada split IDX.
Artinya melakukan pengocokan dengan untuk semua data atau all data dengan mengalihkan isi dari data dengan training split. Kemudian di sini selanjutnya di sini ada memisahkan mana yang termasuk train dan mana yang termasuk tes. Kemudian di sini adalah ada variabel train input dengan mengecualikan 10 baris akhir. Kemudian di sini ada variabel train labels. Train labels berisikan yang hanya mengambil train input atau hanya mengambil 10 baris pertama saja. Untuk variabel ini test input dan test label penjelasannya sama seperti di atas, yaitu test input yaitu mengambil 10 baris akhir aja, dan test label ini adalah mengambil 10 baris pertama saja. Kemudian di baris yang di sini itu adalah untuk menampilkan isi atau shape dari hasil training dan testing. Dari testing yang tadi ini. Kemudian selanjutnya di sini ada Kemudian selanjutnya di sini menggunakan algoritma Adam sebagai optimizer. Adam yaitu algoritma pengoptimalan yang dapat kita gunakan sebagai prosedur penurunan gradien stokastik klasik untuk memperbarui jaringan yang berulang berdasarkan data training. Kemudian di sini loss-nya menggunakan categorical cross entropy sebagai fungsi optimal score. Kemudian selanjutnya di sini ada model fit. Di sini adalah melakukan pelatihan dengan epoch atau literasi dengan rambatan balik sebanyak 10 kali. Kemudian dalam sekali epoch ini ada 32 sampel yang diproses untuk memperbaharui model. Kemudian di bawahnya ada validation underscore split sama dengan 0,2, artinya validation split sebesar 20% untuk melakukan pengecekan pada cross core validation. Kemudian nanti hasilnya akan seperti ini yang akan keluar. Di sini sebelum ini adalah ada melakukan evaluasi atau menemukan model terbaik yang mewakili data dengan seberapa baik model yang dipilih atau bekerja di yang akan selanjutnya menggunakan test input dan test label. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada predict. Nah, di sini itu predict adalah kita menyesuaikan lagi dengan directory kita yang ada di Google Drive. Kemudian di sini ada from scalar matrix info confusion matrix. Nah, di sini kita melakukan mengimport confusion matrix. Kemudian selanjutnya di sini kita melakukan import matplotlib plot as plt. Dan di bawah ini adalah import numpy as np.
Jadi seperti itulah penjelasannya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.